Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nilam Cahya dengan NIM 2018-15-0055. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang berjudul Implementasi Aplikasi Pelayanan Kesehatan Klinik Unsik Nurusifa berbasis web. Adapun latar belakang saya dalam mengerjakan kerja praktek ini adalah semakin berkembangnya teknologi informasi yang mempermudah aktivitas manusia menyebabkan ketergantungan yang tinggi akan keberadaan teknologi informasi. Salah satu teknologi informasi yang saat ini banyak digunakan dan dikembangkan adalah website. Website sendiri merupakan kumpulan halaman web yang dapat berisi informasi tertentu yang dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. Klinik Unsik Nurusifa merupakan unit pelayanan kesehatan hasil dari program yang dikembangkan oleh Universitas Sains Al-Quran. Sebagai unit yang bergerak di bidang kesehatan, Klinik Unsik Nurusifa dituntut untuk semakin efektif dan efisien dalam pelayanannya. Namun selama ini, sistem di Klinik Unsik Nurusifa masih berjalan dengan cara konvensional. Untuk itu, untuk mempermudah pelayanan pada Klinik Unsik Nurusifa, diperlukan sebuah aplikasi yang dapat membantu pelayanan sehingga semua proses yang berkaitan dengan pelayanan di Klinik Unsik Nurusifa tidak lagi dilakukan secara manual. Adapun tujuan dari kerja praktek yang dilakukan pada tahap implementasi adalah mengimplementasikan rancangan aplikasi dan desain aplikasi menjadi sebuah website menggunakan bahasa pemrograman PHP serta menggunakan MySQL untuk mengelola database. Manfaat kerja praktek bagi penulis yaitu mengaplikasikan ilmu dan keterampilan, menambah pengetahuan, dan menambah kreativitas. Bagi instansi, pelayanan dapat dilakukan dengan bantuan aplikasi sehingga pelayanan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien. Sedangkan bagi fakultas, sebagai dokumentasi laporan kerja praktek dan mempererat hubungan fakultas dengan instansi terkait. Adapun tools pada pengerjaan kerja praktek ini ada Visual Studio Code sebagai text editor, Exam sebagai web server, dan Google Chrome sebagai web browser. Langsung saja kita masuk ke demo aplikasi. Aplikasi ini dibuat untuk 5 user, yaitu pasien, dokter, apoteker, pelayan, serta admin. Untuk pasien, sebelum kita memasuki aplikasi, kita akan diminta untuk login terlebih dahulu. Jika kita belum memiliki akun, maka kita bisa mendaftar terlebih dahulu. Namun, jika kita sudah memiliki akun, maka kita bisa langsung login saja. Karena di sini saya telah membuat akun, maka saya akan masuk dengan akun yang telah saya buat. Nah, pada halaman home akan menampilkan sejarah klinik Unsik Nurusifa, visi dan misi, serta di bagian bawah sekali terdapat tombol ambil antrian jika kita ingin mengambil antrian untuk melakukan pemeriksaan. Nah, jika kita sudah mengambil antrian, maka kita diminta untuk mengulangi nama kita sebagai konfirmasi sekaligus untuk mencetak kartu antrian. Nah, ini adalah kartu antrian kita. Kita sudah mendapatkan nomor antrian, yaitu nomor 1. Kita dapat mencetak nomor antrian ataupun menyimpannya secara PDF. Untuk menu selanjutnya yaitu menu profile. Pada menu profile ini akan diperlihatkan mengenai data diri kita yang telah kita isikan saat kita melakukan pendaftaran. Kita juga dapat mengedit profil kita ini. Nah, jika sudah tersimpan, maka profil kita ini akan mengikuti data yang telah kita edit tadi. Selanjutnya pada menu riwayat, di sini akan tampil riwayat rekam medis yang telah kita lakukan. Kita dapat mencetak riwayat ini baik dicetak secara langsung maupun disimpan dalam bentuk PDF. Selanjutnya pada menu info, terdapat info jadwal dokter jaga dan juga tarif berobat pasien. Selanjutnya jika kita menekan tombol logout, maka kita akan diarahkan kembali ke halaman login pasien. Lalu selanjutnya login dokter. Berbeda dengan pasien, untuk dokter, apoteker, dan juga pelayan tidak perlu membuat akun lagi karena sudah dibuatkan akun oleh admin.
Nah, pada tampilan home dokter hanya menampilkan mengenai penjelasan menu-menu yang terdapat pada halaman dokter, seperti menu periksa, menu resep, dan menu rujukan. Nah, pada menu periksa ini, dokter akan ditampilkan data-data pasien yang sudah membuat antrian. Nah, ini jika dokter ingin memeriksa, maka tinggal menekan tombol periksa. Lalu dokter dapat memasukkan gejala-gejalanya. Setelah itu, apabila disimpan, dokter dapat mencentang pasien yang sudah diperiksa. Selanjutnya, pada halaman riwayat, dokter dapat melihat riwayat rekam medis yang telah dilakukan. Lalu jika menekan tombol logout, maka dokter akan keluar dari akun dan dihadapkan dengan halaman login dokter. Selanjutnya untuk login apoteker. Nah, apoteker juga sudah dibuatkan akun oleh admin. Pada halaman apoteker, pertama kita akan diarahkan ke halaman home yang menampilkan penjelasan mengenai menu-menu yang terdapat pada halaman apoteker, seperti menu stok dan menu resep. Selanjutnya di menu stok, kita akan ditampilkan mengenai data obat-obatan. Kita dapat mengedit, menghapus, ataupun menambah data dari obat-obatan yang telah ada. Selanjutnya pada menu resep, ini akan menampilkan data-data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Jika kita ingin melihat resepnya, kita tinggal tekan tombol lihat resep. Dan di sini akan ada resep obat-obatan yang harus dipersiapkan oleh apoteker. Selanjutnya, jika obat telah dipersiapkan, maka apoteker dapat mencentang pasien yang sudah dilihat resepnya. Lalu pada halaman info apoteker terdapat jadwal dokter jaga, supaya apoteker tahu siapa dokter yang memberikan resep kepada pasien di hari itu. Dan jika apoteker logout, maka akan langsung dihadapkan dengan halaman login apoteker. Selanjutnya untuk login pelayan, akunnya juga sudah dibuatkan oleh admin. Pada menu pelayan akan ditampilkan beberapa menu, yaitu seperti antrian, pembayaran, dan juga rujukan. Nah, home ini fungsinya untuk menjelaskan menu-menu tersebut. Pada menu antrian, pelayan dapat melihat daftar antrian pasien dan juga nomor antrian beserta nomor HP serta keperluannya. Nah, jika sudah dipanggil, pasien yang sudah dipanggil dapat dicentang keterangannya supaya pelayan dapat lebih mudah. Lalu untuk pembayaran, di sini akan ada daftar pasien yang telah melakukan rekam medis. Ada nama pasien, tanggal, dan juga aksi. Jika pasien ingin melakukan pembayaran, maka tinggal tekan tombol bayar, dan di sini akan tampil formulir pembayaran. Pada halaman formulir pembayaran, di sebelah kiri akan terlihat data pasien dan di sebelah kanan adalah formulir pembayaran. Jadi fungsinya data pasien di sini adalah sebagai referensi untuk pelayan dalam memasukkan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Nah, jika kita submit, maka otomatis akan terdownload filenya. File yang sudah terdownload itu akan berbentuk dokumen Word, dan dapat kita lihat sendiri di sini struk pembayarannya bentuknya seperti ini. Lalu selanjutnya menu rujukan. Pada menu rujukan kita akan diperlihatkan mengenai preview surat rujuk dari klinik Unsik Nurusifa. Nah, apabila kita ingin melakukan rujukan, maka kita tinggal mengisi formulir surat rujuk. Nah, jika kita submit, maka dokumen surat rujukan juga otomatis akan terdownload pada perangkat kita. Dan jika kita buka, maka bentuk dari surat rujukan adalah seperti ini. Selanjutnya logout. Jika pelayan ingin logout, maka tinggal menekan tombol logout dan akan diarahkan ke halaman login pelayan. Selanjutnya login admin. Berbeda dengan user yang lain, pada halaman admin ini terdapat
sedikit lebih banyak menu dikarenakan admin yang bertugas mengelola data-data pada klinik Unsik Nurusifa. Di sini ada halaman home, hanya berisi penjelasan mengenai menu-menu lain, lalu halaman pasien, berisikan data-data pasien yang terdaftar pada sistem atau aplikasi, lalu ada halaman dokter, apoteker, serta pelayan. Nah, di setiap halaman ini kita dapat mengedit atau menghapus data yang telah ada, serta kita dapat menambah data-data seperti data pelayan, apoteker, dokter, ataupun pasien. Selanjutnya di halaman info, ada data klinik, jadwal, dan juga laporan keuangan. Di data klinik kita dapat melihat data-data klinik seperti alamat klinik, telepon, fax, email, dan jam operasional. Nah, data-data ini nanti yang akan ditampilkan di footer pada setiap halaman di aplikasi ini, seperti yang di bawah ini. Kita juga dapat mengedit data klinik, misalnya kita mau mengganti jam operasionalnya menjadi sampai jam 20. Kita simpan, maka yang di footer pun akan berubah menjadi jam 8 sampai jam 20. Begitu juga dengan jadwal dokter, ini adalah jadwal dokter. Kita juga dapat mengeditnya. Kalau kita simpan dan lihat lagi, maka pada dokter kedua hari Senin memiliki jadwal dari jam 7 sampai jam 11. Nah, selanjutnya untuk laporan keuangan dapat kita lihat di sini ada laporan keuangan yang berisikan keterangan, tanggal, jenis, debitnya berapa, kredit berapa, dan saldo berapa. Laporan keuangan ini juga dapat dicetak. Nah, jika kita terhubung langsung dengan printer, kita dapat langsung cetak ataupun kita simpan dalam bentuk PDF. Nah, selain dapat dilihat dan dicetak, laporan keuangan juga dapat diedit apabila terjadi kesalahan pada saat menginput. Selain mengedit, kita juga dapat menambah laporan keuangan. Selanjutnya, jika admin ingin logout, maka admin tinggal menekan tombol logout dan otomatis admin akan diarahkan ke halaman login admin. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, telah dibuatnya aplikasi pelayanan kesehatan klinik Unsik Nurusifa berbasis web ini dapat membantu dalam memudahkan pelayanan kesehatan di klinik Unsik Nurusifa dan dapat memudahkan pengelolaan data-data. Lalu dengan adanya aplikasi pelayanan kesehatan klinik, maka dapat bermanfaat bagi klinik Unsik Nurusifa. Adapun saran, jika penelitian ini dilanjutkan, maka pembuatan aplikasi ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan berkembangnya spesifikasi kebutuhan. Lalu, menambah beberapa menu seperti menu absensi pegawai, memperbaiki kekurangan seperti membuat sistem antrian otomatis, serta memperketat keamanan sistem. Selanjutnya, dalam pengembangan aplikasi pelayanan kesehatan klinik Unsik Nurusifa, perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat berbasis aplikasi mobile. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.